Selamat datang di mata kuliah Bisnis Internasional dengan topik International Human Resource Management atau Manajemen SDM Global. Bersama saya Mutia Pranesti, dan penjelasan dari topik ini disarikan dari buku International Business for Global Marketplace karangan Charles Hill. Terkait dengan topik Global Human Resource Management, terdapat beberapa aspek yang akan dibahas dalam chapter ini. Di antaranya adalah penjelasan mengenai apa saja peran strategis dari Divisi Human Resource Management atau SDM dalam konteks bisnis global. Yang kedua, mengidentifikasi pro dan kontra dari berbagai macam pendekatan dari kebijakan staffing yang mungkin diambil dalam konteks bisnis internasional. Menjelaskan mengapa manajer seringkali mengalami kegagalan dalam penempatan karyawan-karyawannya di luar negeri. Mengenali bagaimana pengembangan manajemen atau management development, juga training program yang dikhususkan untuk meningkatkan nilai dari human capital pada bisnis internasional. Menjelaskan bagaimana dan mengapa penilaian performance system itu mungkin bisa berbeda-beda. Juga memahami bagaimana dan mengapa ada sistem kompensasi yang mungkin berbeda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Memahami juga bagaimana organisasi dari buruh dapat mempengaruhi secara strategis bagaimana bisnis internasional itu mengambil keputusan untuk mengalokasikan investasinya di negara tujuan. Tidak kalah pentingnya dari aspek yang lain dalam bisnis global adalah pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada intinya adalah aktivitas dari organisasi untuk dapat mengutilisasi orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi. Bayangkan jika perusahaan beroperasi dari lebih dari satu negara. Tentu orang-orang yang ada di dalamnya memiliki perbedaan yang sangat-sangat besar, termasuk di dalamnya metode bekerja, mindset, pemahaman, dan juga sistem-sistem yang terkait dengan sumber daya manusia. Beberapa area yang penting untuk menjadi concern dalam divisi sumber daya manusia di bisnis internasional adalah diantaranya sistem kompensasi yang mungkin berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana kebijakan staffing yang ditetapkan, hubungan antar buruh, pengembangan manajemen atau manajemen development yang diterapkan, juga bagaimana menetapkan kebutuhan atas tenaga kerja dan juga mengevaluasi performance dari tenaga kerja. Pada intinya, human resource management activities adalah upaya untuk dapat mematchkan atau mendapatkan kecocokan antara praktek dan kebijakan human resource management dengan strategi yang diambil untuk perusahaan global. Peran divisi sumber daya manusia semakin strategis ketika perusahaan menjalankan operasinya secara global. HRM atau divisi sumber daya manusia tentunya bertujuan untuk menurunkan cost ketika mereka juga pada saat yang sama ingin meningkatkan value atau menambah value bagi pelayanan konsumennya. Ketika perusahaan ini bergerak dalam operasi global, tentu akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena skala global tentu memiliki berbagai macam diferensiasi. Sebagai contoh, jika perusahaan beroperasi lebih dari satu negara, tentu akan ada perbedaan dalam pasar tenaga kerjanya. Demikian pada budaya, sistem legal, dan karakteristik ekonomi dan politik dari suatu negaranya. Divisi sumber daya manusia juga menghadapi tantangan ketika mereka harus meng-hire ekspatriat pada level manajer atau direksi.
Ekspatriat sendiri adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu negara dan mereka berasal dari negara lain di luar negeri. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu memberikan concern mengenai bagaimana cara untuk dapat mengirimkan foreign expatriate atau foreign assignment dalam suatu negara. Bagaimana seharusnya sistem kompensasi itu diberlakukan dan training-training apa saja yang tentu perlu dibekali pada ekspatriat tersebut. Bagaimana kemudian para ekspatriat ini kemudian diberikan reorientasi ketika mereka memang harus dikembalikan ke negaranya. Tentu kita masih mengingat mengenai konsep arsitektur organisasi yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Divisi Human Resource Management memiliki peran juga untuk dapat membentuk atau men-shaping organizational architecture yang ada dalam sebuah organisasi perusahaan global yang terdiri dari orang-orang, struktur, proses, budaya, dan berakhir pada insentif dan kontrol. Pada bagian ini, kita akan melihat berbagai macam pandangan yang berbeda yang mungkin diambil sebagai kebijakan staffing oleh organisasi bisnis internasional. Yang pertama adalah pandangan etnosentrik. Pandangan ini melihat bahwa penetapan manajemen tingkat atas atau manajer kunci sebaiknya diambil dari orang-orang yang berasal dari negara asalnya atau parent nation atau home country. Hal ini mungkin atau sering diberlakukan oleh perusahaan dengan strategi internasional. Alasannya adalah mereka merasa bahwa orang-orang atau individu di negara tujuan masih belum memiliki kualifikasi yang mencukupi. Di antara alasan yang lain adalah hal ini menjadi cara bagi mereka untuk dapat mempertahankan budaya perusahaan. Value dari budaya perusahaan dapat ditransfer dengan cara menetapkan core kompetensi standar pada perusahaan di luar negeri. Hal ini tentu akan membatasi kemungkinan adanya budaya yang lebih dominan yang berasal dari negara tujuannya. Yang kedua adalah kebijakan staffing yang didasarkan atas pandangan polisentrik. Pandangan ini menganggap bahwa orang-orang atau manajer kunci sebaiknya juga berasal dari negara tujuannya atau host country nation untuk menempati kantor-kantor subsidiary di negara tujuan dan juga di negara asalnya, yaitu di kantor pusatnya. Hal ini tentu akan lebih cocok ketika diterapkan pada perusahaan dengan strategi lokalisasi. Dengan strategi ini akan meminimalkan cultural myopia dan juga akan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan kebijakan staffing yang diambil oleh pandangan etnosentrik. Namun demikian, negara asal perlu dibatasi juga perannya dan kesempatannya untuk mendapatkan pengalaman berada di luar negara tujuan tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya progres atau advancement yang lebih kuat dibandingkan dengan senior position yang berasal dari negara asalnya. Kemungkinan akan ada terjadinya gap antara host country manager dan juga dari parent country manager yang mungkin akan berimplikasi buruk ketika semua keterampilan atau advancement justru dimiliki oleh
Host Country Manager. Tabel berikut ini menunjukkan bagaimana hubungan antara pandangan atas kebijakan staffing, strategi yang cocok dari bisnis internasional, serta keuntungan dan kerugiannya. Dua pendekatan dari pandangan etnosentrik dan polisentrik sudah disampaikan sebelumnya. Mari kita menyimak bagaimana pandangan dari geosentrik terkait dengan kebijakan staffing. Strategi bisnis internasional yang biasa menggunakan kebijakan staffing dengan pandangan geosentrik adalah mereka dengan strategi global standardization dan transnasional. Kebijakan staffing dengan pandangan geosentrik tidak memandang harus dari manakah manajer kunci berasal. Bisa berasal dari negara asal ataupun dari negara tujuan. Yang terpenting adalah kemampuan, keterampilan, dan core competencies mereka dalam mengelola perusahaan global. Keuntungan dengan pandangan geosentrik ini adalah dapat mengelola sumber daya secara efisien, sehingga membantu untuk membangun budaya kerja yang kuat dan dapat memberlakukan jejaring dari manajemen yang lebih baik. Namun demikian, perlu diantisipasi adanya kebijakan national immigration, di mana kebijakan ini dapat melimitasi pergerakan orang-orang yang bekerja antar negara, sehingga akan mengurangi kesempatan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Kebijakan ini dinilai juga cukup mahal karena harus mentransfer orang-orang sesuai dengan ekspertisnya, bukan hanya saja di satu negara, tapi di berbagai negara yang tersebar dalam region tertentu. Terima kasih sudah mendengarkan bagian pertama dari bagaimana manajemen SDM perusahaan global. Kita akan melanjutkan pada bagian kedua untuk topik yang lebih spesifik dalam pengelolaan ekspatriat pada perusahaan global.